Mari menyanyi dan mendengarkan firman Tuhan kalian. Mari bersama kita bagi berdiri biar lebih semangat. Biar lebih semangat kita mau nyanyi. Kita mau menirukan gayanya jauh. Biar memuji dan memuliakan nama Tuhan sambil menyanyi. Jadi gak perlu malu, gak perlu sungkan-sungkan. Menyanyi ya. Ngobrol dari bangkunya juga boleh. Bila doa Terima
puji dan kemuliaan-Mu. Terus bersorak-sorak, karena nama-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik telah membebaskan kami dari belenggu dosa. Dan inilah ucapan syukur kami. Terimalah Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, sama
Bapak Theophilus Dini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Bukalah hati kami, pikiran kami untuk firman-Mu. Firman yang menjadi berkat kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti yang berubah sekarang selalu dan selamanya. Amin. Pada Bapak Tuhan dipersilakan. Tes, ya. Oke, shalom semuanya, selamat malam. Selamat malam semuanya. Mungkin kalau ada yang belum kenal saya juga, saya namanya Timotius Theophilus, saya biasa dipanggil Tini. Saya dari Paroki Santo Laurentius. Saya tinggalnya di lingkungan 2, lingkungan Santa Lucia, hampir lupa sampai. Bapak Ibu semua, saudara-saudara terkasih, sedikit cerita kalau tadi lagi pas penyembahan, satu film yang diputar sama Tuhan dari pas penyembahan, sebelum penyembahan tepatnya pas lagi syukur gitu. Saya ingat satu titik di mana waktu itu saya lagi berdiri di sini di karpet merah, lagi belajar waktu itu nyembah Tuhan. Waktu itu saya ingatnya lagi SADR, lagi belajar buat mengalami Tuhan, lagi belajar buat nyembah Tuhan. Saya ingat waktu itu saya didoakan sama seseorang, saya nggak tahu siapa gitu ya. Cuman pokoknya saya didoakan dan terus mulai hari itulah pelan-pelan saya tuh pokoknya mulai ya nggak instan gitu ya. Tapi itu titik awal sebenarnya waktu itu jawaban atas pertanyaan saya sama Tuhan. Saya balik ke gereja ini belum lama Bapak Ibu dibandingin teman-teman lain yang mungkin udah pada senior, ada di sini ada yang udah 20 tahun di persekutuan doa, 30 tahun. Saya baru 8 tahunan lah kurang lebih. Termasuk baru dibandingin umur saya. Umur saya sekarang 46 tahun. Jadi pertanyaannya 36 tahun sebelumnya itu ada di mana? 36 tahun sebelumnya saya habiskan 25 tahun saya nggak kenal Tuhan. Walaupun saya lahir sebagai orang Katolik, saya cuekin aja, saya nggak gitu peduli lah. Menurut saya prinsip hidup saya pokoknya jadi orang yang penting orang baik aja, nggak usah jadi orang yang gimana banget dah. Pokoknya yang penting jadi orang jangan jahat sama gue nggak jahat sama lo, udah itu aja. Tapi terus saya belajar bahwa itu tuh aja nggak cukup. Saya juga yakin Bapak Ibu juga makanya hadir di sini karena mau mencari sesuatu. Ya 8 tahun yang lalu saya tuh lagi mau cari Tuhan. Cuman saya nggak ketemu gitu kan. Saya cari ke gereja, saya ikut jalan salib, saya ikut misa lagi, saya ikut camp semua gitu. Saya udah mulai kenal Tuhan, saya udah mulai tahu sosoknya semuanya gitu. Tapi Tuhan tuh yang kayak apa gitu? Kok saya nggak bisa ngeliat gitu yang ada yang Tuhan tuh mau ngomongnya gimana gitu kan. Kasih yang nyata lah, jangan cuma sekedar ya katanya Tuhan begini, katanya Tuhan begitu. Pengen loh bisa ngerasain Tuhan tuh, bahwa Tuhan tuh beneran nyata, Tuhan tuh beneran ada gitu. Kayak bisa megang kita begini gitu kan, bisa mijit kita, mungkin bisa salaman sama kita gitu. Itu yang saya cari waktu itu 7-8 tahun yang lalu. Waktu itu juga ingat pas lagi kelompok sharing saya juga sampaikan itu ke teman saya gitu. Ya pokoknya sih gue di sini mau cari Tuhan sih gitu ya, cuman belum ketemu gitu. Lu udah ikut kan, udah ikut PD segala macam. Iya, cuman belum dapat Tuhannya gimana. Nah Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, malam hari ini tema yang kita bahas adalah bahasa Inggrisnya adalah chastity gitu ya, atau mungkin tentang kemurnian dan kesucian. Karena ternyata ini dulu yang membuat saya itu terhambat buat bisa mengalami Tuhan, terhambat buat bisa dengar suara Tuhan, terhambat buat bisa melihat Tuhan gitu. Jadi kalau ngomongin tentang kemurnian Bapak Ibu semuanya ya, ini gambar yang saya pilih di belakang ini gambar air. Air itu kan yang bagus itu harus air yang murni. Saya bawa di sini ada 3 tempat. Nah ini ada 3 gelas di sini gitu ya. Ya kalau ngomongin air yang bagus ya air murni gitu ya, air kayak gini gitu yang bagus semua. Nah ternyata Bapak Ibu semuanya, waktu itu satu firman yang saya dapetin ngomongnya nih kayak begini gitu. Bahwa ternyata kalau melihat Allah, berbahagialah mereka yang suci hatinya, yang murni hatinya, yang kudus hatinya. Jadi kalau misalnya melihat Allah gitu katanya, harus suci dulu, harus kudus dulu. Nah dulu saya dikasih tahu dia, tapi
Gimana caranya? Terus kenapa juga sih harus kudus gitu? Yang kudus kan Tuhan gitu. Gimana kita bisa jadi Tuhan? Sampai terus ada satu ayat lagi juga yang ngingetin saya cerita kayak, tetapi hendaklah kamu jadi kudus dalam semua hidupmu. Karena intinya Tuhan itu kudus, makanya kamu harus kudus. Nah dulu saya itu juga tambah bingung. Tuhan itu murni, makanya kamu juga harus murni. Terus ada cerita, mungkin Bapak Ibu juga sempat ingat, ada cerita kisahnya orang Israel. Waktu dulu Israel kan mereka bikin bait Allah gitu ya. Bait Allah itu sangat kudus. Gak sembarang orang boleh masuk ke dalam bait Allah. Yang mau masuk ke dalam bait Allah itu harus orang-orang yang memang hanya dipilih Tuhan, yang memang harus ada aturannya, harus begini, begitu. Kalau yang lagi kotor, lagi apa, gak boleh masuk. Yang mirip lah kalau kayak kita sekarang tuh, kalau lagi jalan-jalan ke candi juga kan, kalau yang perempuan dibilangin, kalau lagi menstruasi katanya gak boleh. Nggak boleh masuk begini, harus pakai nggak pakai selendang, pakai apa gitu. Nah di situ juga waktu dibilangin, pokoknya harus yang benar-benar bersih, harus yang benar-benar murni, baru boleh masuk ke sana. Terus saya juga tanya lagi, kenapa harus yang benar-benar murni? Ya logikanya aja bro, sekarang gini lah, terus sekarang udah dari luar pakai sepatu gitu, masuk rumah lu sendiri aja lu pasti nggak akan kan, pasti lepas sepatu dulu. Mau naik ranjang, ranjang itu tempat yang bersih. Kalau kita udah naik ke atas ranjang, kita pasti pengen ranjang itu benar-benar bersih. Kalau ada kotoran itu pasti kita kebut-kebutin dulu semuanya. Terus kita sekarang mau naik ke atas ranjang situ, terus kita mau boleh-boleh pakai sepatu di situ. Ya Tuhan mau lu supaya lu bersih dulu dong semua di situ. Lu juga bersih, iya sih Tuhan mau. Terus tapi kenapa? Gue juga harus ikut bersih buat di situ. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, untuk hal ini saya kan butuh kacamata buat ini kacamata kaos. Nah, kacamata ini, saya bawa kacamata. Nah, ini saya punya kacamata. Os di sini os. Boleh ganti os pakainya. Nah, apa ganteng ya? Gitu. Bapak Ibu, gimana mas? Rasa lebih keren tadi gitu ya. Lah, gelap sekarang gitu ya, gelap. Gitu kan? Karena suasananya memang lebih gelap gitu sebenarnya. Karena kacamata, kalau yang buat melihat jauh, melihat apa sama ini minus berapa? 2,5 ada plusnya. Oh nggak ada silinder, ada ya, minus 2,5 gitu. Saya dulu juga minus, saya dulu minus 3,5 sebelum saya dioperasi. Jadi dulu kalau saya ingat kalau udah saya minus 2,5 gini, begitu saya buka kacamata, buka pas, itu ayat apa? Diambil dari 1 Petrus berapa? Enggak kelihatan. Wah, ya lihat situ masih agak pura-pura minus 2,5 itu parah sih gitu ya. Minus 2,5 gitu. Kan udah pakai kacamata os. Oh beda kacamatanya gitu ya. Jadi kacamatanya itu juga memang harus yang bening gitu, harus bersih. Pada saat dia pakai kacamata yang benar gitu kan. Kacamata yang bening gitu kan. Dan kacamata yang sudah didesain khusus buat dia gitu. Maka dia bisa melihat pakai 1 Petrus berapa? 1 oke, Petrus 15 gitu ya. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, jadi waktu itu ayat ini yang memotivasi saya buat supaya saya tuh oke, berarti saya harus belajar supaya saya memurnikan mata hati saya gitu ya, bukan cuma mata sini. Mata sini sih sekarang Allah sekarang canggih sih. Allah sekarang ini nggak akan muncul kayak kita langsung breng gitu ya, tiang awan, tiang api gitu kan. Ada manusia berjumlah tinggi 3 meter, kayak gitu maksudnya masuk TikTok. Tuhan sekarang lebih canggih dari itu. Setan sekarang pun juga lebih canggih dari itu. Dia tahu kalau dia muncul dalam bentuk yang goib-goib kayak gitu, malah masuknya ke IG, masuknya ke TikTok. Jadi mereka tidak akan muncul langsung dalam bentuk kayak gitu. Tapi mereka akan muncul sesuatu yang harus dilihat pakai mata hati. Pertanyaannya adalah apakah hati kita hari ini sudah murni atau belum? Kalau hatinya sudah murni, hatinya sudah suci, hatinya sudah bersih. Nah ini kita akan bisa melihat sesuatu itu dengan lebih jelas. Nah sekarang kita definisikan dulu. Definisinya tadi kalau bersih itu air murni itu gimana? Nah, air ini saya buat 3 ya. Ada air 3. Nah, air yang pertama. Tuhan kasih kita kan memang Tuhan kasih kita hidup dengan waktu kita masih kecil, masih baru lahir, kosong gitu ya. Terus Tuhan kasih kita kayak kehidupan gitu. Sehingga pelan-pelan hidup kita mulai diisi sampai akhirnya kita penuh gitu ya, merasakan kepenuhan di sini. Nah, masalahnya terus kita sering buat dosa, kita sering bikin dosa. Pada saat kita bikin dosa, air ini yang tadinya Tuhan sudah ciptakan di bening gitu ya, bagus, bersih, kelihatan
Belaliknya ada apa gitu ya, bisa dibaca. Kita kotori dengan dosa-dosa kita. Sehingga airnya, air yang bersih tadi sekarang jadi kotor. Ini air murni atau enggak sekarang? Air apa namanya? Air kotor. Mau minum? Enggak. Ciri-ciri air yang bersih itu apa? Bening? Tidak berwarna. Oke. Saya tidak lagi ngomong. Tadi pas teman-teman lagi berdoa, saya ke belakang tadi. Dekat situ di WC cowok ini. Tidak berbau, bening. Ini tidak berbau dan bening. Mungkin pas. Kan tadi ciri-cirinya bening dan tidak berbau. Sumbernya salah gitu ya. Dari situ tadi dari ember tuh. Gitu. Gak tahu tuh terakhir ember kapan diisinya gitu ya. Jadi nggak mungkin dong, yakin gitu ya. Ini air kotor, ini air bening, tapi nggak murni ya. Nggak murni. Nah, yang ini katanya air murni pegunungan. Oh, ini boleh os. Ini nggak lawak. Cuma tangannya dari kotor bekas di situ. Saya nggak cuci tangannya. Yang ini air murni. Jadi boleh diminum semua. Bapak Ibu semuanya, saya nggak usah ngomongin soal air yang ini, karena Anda yakin pasti. Kalau ada kondisinya kotor gitu ya, kayak ini namanya nggak murni. Nah ini ngomongin tentang hidup kita mungkin ya, yang jatuh di dalam lawannya kesucian. Ya lawannya kesucian itu nafsu, gitu. Yang hidup dalam dosa nafsu gitu ya, cabulan, dosa pornografi, ya dosa-dosa kayak gitu yang membuat kita tuh melihat manusia lain itu sebagai sebuah objek, bukan sebagai sebuah bentuk dari kasih Tuhan. Jadi kalau melihat di majalah, di internet, di YouTube, di segala macam, waduh tuh cewek begini, waduh begini, jadi dilihatnya itu sebagai objek. Gak ada Tuhan di situ. Yang dilihat itu adalah bodinya atau apa. Otak kita udah mutar-mutar di situ. Nah ini kondisi kotor yang ada di sini. Gak usah diomongin, semua udah pasti tahu lah. Oke itu dosa, oke beres ya. Itu dosa dan pada saat Anda melakukan dosa itu, jangan harapin Anda juga bisa melihat orang lain. Gitu. Kenapa? Karena hari ini Tuhan itu sebenarnya Allah itu akan muncul di kita lewat orang-orang di sekeliling kita, lewat di pasangan kita, lewat di orang tua kita, lewat di teman kita, itu bahkan lewat orang-orang yang paling nyebelin dalam hidup kita. Ya contohnya suami kita. Gitu. Kadang-kadang orang paling dekat dari kita tuh paling nyebelin gitu. Suami, istri paling nyebelin gitu. Tapi kalau Anda, saya yakin gitu ya, ngelihat pasangan Anda dengan kacamata seperti ini gitu ya, Anda nggak akan bisa melihat kasih Tuhan yang ada di situ. Karena setiap kali Anda minta sesuatu dan dia nggak ngasih, Anda udah akan langsung marah, langsung apa, udah bete semua dan jadi alasan buat bikin kesalahan. Kalau saya diomongin yang ini, yang sekarang saya mau soroti adalah yang ini. Banyak juga hari ini di antara kita, termasuk saya merasa saya nggak melakukan itu. Saya mah nggak lihat pornografi, saya mah nggak kayak begitu aja, porno apa, masturbasi, apa homoseksualitas, apa semua kayak gitu semua. Hidup baik-baik aja sih, kayak gini air bening ini. Tapi apakah air bening ini sekarang boleh diminum? Enggak, karena air ini walaupun bening, air ini tidak murni. Karena nggak tahu udah kecampur apa di belakang situ. Kotoran, bakteri, kuman, semua yang udah campur-campur yang ada di situ. Airnya udah nggak murni lagi. Jadi jangan ngomong cuma bahwa pada saat Anda merasa, oh gue nggak melakukan dosa-dosa itu, berarti gue sudah murni dong ya di situ ya. Itu kan dosanya cowok. Cewek-cewek nggak ada yang kayak gitu, nggak ada yang suka bokep, nggak ada yang suka apa segala macam. Belum tentu. Termasuk cowok-cowok juga. Saya mau udah nggak dosa-dosa begituan segala macam. Berarti saya udah bersih. Saya bisa melihat Tuhan hari ini. Belum tentu juga. Kalau hari ini Anda posisinya ada di sini, gitu ya, udah berhenti, tapi juga nggak murni, ini akan terjadi. Nah yang sekarang kita harus pikirin sebenarnya adalah gimana bisa jadi air yang ini, air yang benar-benar murni, yang benar-benar bisa memang asli dari pegunungan, bisa diminum kayak gitu ya. Nah untuk itu saya ngajak Bapak Ibu semuanya, kita mau belajar dari seseorang yang pernah mengalami Tuhan juga, gitu ya, mengalami Tuhan, dia bisa melihat Tuhan, gitu. Jadi kita udah belajar tentang tingkat kemuliaan air. Kita mau belajar dari seseorang yang dapat panduan dari Tuhan, bagaimana caranya untuk bisa melihat, merasakan, gitu, dan bisa melawan rasa jahat bahkan dari situ. Kisahnya adalah kisah tentang si Tobia. Ini mungkin nggak semua orang banyak suka baca atau apa segala, karena ini ada di kitab Deuteronomika.
Orang kadang-kadang nggak kelewat sampai baca di sini. Tapi ini kisahnya menarik. Tulisannya memang sorry mungkin agak kecil di sini. Saya bacakan sekilas saja. Tobia ini tuh jadi anaknya dari si Tobit. Tobia ini tuh dikirim sekali waktu sama bapaknya. Tobia gitu ya. Oscar, gue punya duit di media sana gitu ya, di Jakarta. Ada di sana, jadi si bapaknya waktu itu udah sakit, udah istirahat. Lu pergi ke sana gitu ya, ke Jakarta, minta sama si Iki itu gitu. Gue punya duit di sana 10 paling perak, ambil gitu. Jadi Tobia ditugaskan oleh bapaknya buat pergi. Si Tobia waktu itu terus mikir, Pak pergi ke sana nanti kenal gak? Nanti dibikinin surat lah kata si papa. Pergi lagi. Tapi terus si Tobia jawabnya, tapi kalau pergi sendirian jauh itu mah takut. Gitu. Kemarin ke Medan sendirian atau berdua? Oh sendiri juga. Gak takut ya. Nah tapi kalau Tobia itu dia takut pergi sendiri. Akhirnya tapi dia ketemu sama orang yang ada seseorang yang menawarkan diri. Saya mau pergi nemenin kamu. Namanya Rafael. Ya tapi Tobia nggak tahu ini siapa, cuma tahu pokoknya ada orang yang namanya Rafael dan mau pergi temenin dia. Dan akhirnya mereka pergi lah jalan ke situ. Pas lagi di perjalanan di situ ya, lagi di perjalanan mereka jalan. Nah di akhir perjalanan terus si Tobia ini kan juga lagi jomblo. Nah terus dibilangin sama malaikat, sama si Rafael itu gitu ya. Katanya Tobia, kamu lagi cari jodoh kan? Itu di media ada gadis cantik yang masih juga keturunan orang baik-baik ini semuanya. Ini kayaknya cocok jadi istrinya kamu. Oh benar gitu? Ya coba datang ke sana, dilamar, cocok betul. Oke lah, pergilah dia ke sana. Nama wanita yang ditaksir ini namanya si Sarah. Sarah ini memang cantik, baik semua gitu ya. Banyak yang mau mengawini dia. Udah 7 orang tepatnya yang udah kawin sama dia. Tapi belum sempat kawin, belum sempat ngapa-ngapain di malam pertama 7 orang itu ganti-gantian yang gak bareng gitu ya. 7 orang itu mati satu persatu. Ya, jadi yang pertama kawin gitu ya, udah pesta, malamnya masuk kamar, paginya mati. Tahun depannya kawin lagi, mau masuk kamar, mati lagi. Kawin lagi, masuk kamar, mati lagi. Itu terus sampai 7 kali. Sampai akhirnya si Sarah bilang, udahlah, gak ada lagi dah yang mau sama gua nih, udah selesai ya. Sampai akhirnya si Tobia ini datang. Terus dibilang nanti kawinnya kan. Si Sarahnya sih senang. Mak bapaknya si Sarah dibilang, wah dia yakin lu mau kawinin dia. Yakin dia. Begini loh. Gak apa-apa. Dan akhirnya si Tobia masuk. Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan sama orang tuanya si Sarah pada saat Tobia masuk kamar? Pada saat itu mereka bikin peti mati. Karena udah tahu ini besok bakal mati. Jadi mereka udah siapin lubang penguburan buat ngubur si Tobia besok. Nah sekarang kita mau belajar apa yang terjadi sama Tobia pada saat itu. Selesai makan minum mereka mau pergi tidur semua. Pemuda itu diantar keluar untuk masuk ke dalam kamar itu. Maka ingatlah Tobia kepada perkataan Rafael. Diambilnya hati serta jantung ikan itu dalam buntilnya di bawahnya. Lalu ditaruhnya ke dalam bara penumpang. Nah jadi si Tobia ini ternyata bawa tas yang isinya itu ada jantung sama ada hati ikan. Dikeluarin terus dibakar dulu lagi. Ngapain ini orang? Malam-malam udah masuk kamar malam pertama bukannya ngapa-ngapain malah bakar ikan, bakar jeroan ikan ya. Tapi itu dia lakukan bukan karena dia doyan makan ikan. Dia ingat perkataan Rafael teman seperjalanannya. Nanti kamu pokoknya masuk ke kamar yang kamu lakukan adalah bakar. Dan Bapak Ibu semuanya pada saat terus harum ikan itu keluar ditaruh di atas bara penumpang, harum ikan itu pun mengganggu si setan. Setan itu namanya Asmodeus. Kalau yang pernah nonton film The Pope Exorcist waktu kemarin itu namanya itu disebut-sebut di situ. Asmodeus, rajanya setan juga, dia punya bawahan 72 setan di neraka. Dia adalah rajanya setan yang hidupnya penuh dengan nafsu. Gitu. Begitu dia mencium bau bakar-bakaran dari jeroan ikan tadi, dia tuh langsung wah nggak kuat segala macam. Akhirnya setan itu pergi dan kalah semua. Bapak Ibu, ada apa itu di jeroan ikan itu sampai dia pergi? Nah, sekarang kita nggak baca dulu ke bawah, kita loncat mundur dulu. Nah, itu si Tobia bawa ikan dari mana? Apa dari kampung yang dari suruh bawa ikan? Kita lihat ya. Jadi waktu lagi di perjalanan, ini sebelum nyampe ke tempat si Sarah ya. Pada saat anak muda itu berjalan, beserta disertai malaikat. Jadi benar Bapak Ibu, Rafael itu bukannya orang biasa. Rafael itu adalah salah satu dari 4 malaikat Tuhan. Dari malaikat-malaikat Tuhan yang hebat itu. Malaikat Rafael si malaikat itulah yang menemani Tobia sepanjang perjalanan. Tapi Tobia nggak tahu bahwa ini itu adalah malaikat. Dia pergi dari jalan. Dan ketika malam hari, malam pertama bermalamlah mereka di dekat sungai Tigris. Pemuda itu turun membasuh kakinya di sungai Tigris. Tetapi dari dalam air yang melonjaklah seekor ikan besar mau menelan kaki itu. Wah,
Tapi Rafael terus ngomong sama dia gitu, tangkap sampai yang ikan, tangkap. Dan Tobia nurutin, ditangkap ikannya, dipegang, terus dibilang ambil kantong empedu, jantung dan hatinya, ambil 3 hal. Empedunya, jantungnya dan hatinya ambil, simpan. Simpan yang itu, isi perutnya lain-lainnya buang semuanya. Daging lainnya segala macam bolehlah gitu dimakan. Maka Tobia nurut. Ikan itu diambil, dipungut empedu, jantung dan hatinya, sisanya terus dibakar, dimakan. Jeroan dibuang dulu ya, dimakan dan sebagian diasinkan, disimpan lah tidak. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, di sini sebenarnya Tuhan mau cerita, mau kasih tahu satu pesan di sini. Ada apa yang terjadi di sini? Kenapa pada saat Tobia dia ketemu sama ikan ini, terus ikan ini diambil dibawa pulang, terus sampai besoknya pas dia nyampe ke rumah Sarah ternyata jeroan ini ikan ini bisa dipakai buat ngusir si iblis tadi di situ. Apa yang terjadi sama ikan itu? Ikan itu ternyata Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, ikan itu sebenarnya bahas sebuah akronim. Ikan itu singkatan, jadi ini dari utama dari bahasa Yunani, namanya itu mau dibaca apa? Ixoye. Ini jadi singkatan dari kata Yesus Kristus, Theopulos gitu ya. Jadi dia singkatan dari situ. Nah, Yesus Kristus. Jadi kalau bahasa ikan, kalau di bahasa dalam bahasa Yunaninya di situ, dia tuh merupakan suka dipakai sebagai simbol atau perkataan dari nama Allah. Makanya orang-orang dulu, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi ini, waktu lagi mereka tuh udah hidup dalam pelarian, gitu ya, mereka mau kasih lambang bahwa gue ini anak Allah, gue ini pengikutnya Tuhan. Mereka juga nggak ikan. Ikan itu lambang bahwa mereka itu adalah pokoknya ini anak Tuhan gitu. Ikan itu ada sebagai lambangnya gitu. Karena kan nggak boleh jelas-jelasan tulis gitu. Yesus Kristus gini, mereka bisa ikut ditangkap, bisa ikut dibunuh. Ikan itulah yang dipakai sebagai lambang Yesus Kristus. Bapak Ibu, ikan ini ngomongin soal perjumpaan seorang manusia mengalami Tuhan pertama kalinya. Jadi ternyata pada saat yang harus dibutuhkan itu, malaikat itu membawa Tobia dan mempersiapkannya untuk dia sampai ke tantangan berikutnya. Dia dipertemukan sama Tuhan. Ikan itu loncat dan menerkam. Dan sama seperti kita, kadang-kadang pas mau diterkam sama Tuhan, mau dipanggil sama Tuhan, apa yang kita lakukan? Kabur. Tadi panggil sama Tuhan, ikut PD, ikut begini, ikut XLDR, ikut apa? Aduh males, sibuk, kerjaan lagi banyak, PR lagi banyak, anak lagi begini, istri lagi begini, suami lagi begini, kabur. Nah tapi kata Tobia hari ini dia mendengarkan apa yang si malaikat itu sampaikan. Tangkap, ambil, dan dia tangkap, dia ambil. Hari itu cerita ini mau bicara soal cerita ini pertama menambahkan bahwa manusia itu mengalami perjumpaan sama Tuhan. Dia mengalami Tuhan buat pertama kalinya di situ. Hari ini saya percaya Bapak Ibu juga semua kemarin mungkin lewat SADR, lewat apa, mengalami perjumpaan Tuhan. Nah, tapi habis itu Rafael nggak stop sampai situ. Ambil tuh jantung, hati sama empedunya. Apa yang mau diomongin dari jantung, hati sama empedunya ikan di situ semua. Jadi kita belajar biologi sedikit ya hari ini. Saya bukan dokter, saya coba googling. Jantung itu apa sih? Jantung itu organ tuh ya, tulisannya gitu ya, segede sekepalan tangan itu ya, gunanya pompa darah di seluruh tubuh. Ini bagian utama dari sistem peredaran tubuh kita. Jantung mati, jantung berhenti, selesai itu tuh. Berhenti itu dari situ semua. Darahnya berhenti semua. Makanya bahaya banget itu. Jantung ini bicara juga tentang bahwa seseorang itu kalau mau dia mengalami kemurnian, mau disucikan sama seperti Tobia itu juga, dia harus mati dulu, diganti dulu sama jantungnya Tuhan. Dia harus mati dulu. Karena ada doa itu telah mati dan tinggalkan, mati dulu, tinggalin hidup lama. Jadi pada saat udah mengalami Tuhan, jangan balik lagi terus gitu kan. Ya udahlah, kalau kemarin sebelum ikut Tuhan punya nonton porno sehari 3 jam, ya sekarang 15 menit aja, sama aja gitu. Kalau suka ngegosip gitu ya, ngegosipnya tadinya 3 jam, sekarang jadi sama aja gitu. Jadi jangan cuma berhenti, jangan cuma mengurangi gitu, tapi mati. Anda buat supaya bisa terus-terusan ikut Tuhan, buat supaya terus bisa disucikan, dikuduskan gitu, harus mati dulu, mati rohaninya dan hidup lagi sebagai anak Tuhan, dikasih jantungnya Tuhan. Dan itulah salah satu yang dibakar ikan dibakar sama Tobia. Dibakar itu ngomongin tentang dikuduskan, dipersembahkan. Bau-baunya Tuhan itu tuh nggak enak tuh buat si jahat. Jadi si iblis itu pas nyium-nyium, gitu kan, ada bau-baunya Tuhan di situ, nyium-nyium bau-baunya. Wah, si Oscar hatinya udah ada bau-baunya Tuhan. Iblis juga nggak mau deket-deket lagi, karena udah mulai ada bau-baunya Tuhan di situ. Nah, habis jantung, apa yang terjadi habis jantung? Habis jantung,
hatinya gitu. Hati itu apa? Hati itu tugasnya itu membersihkan darah dan obat-obatan, bahan kimia semuanya gitu. Hati itu bisa usir zat-zat yang potensi jadi racun semuanya, itu semuanya jadi bisa dibuang supaya nggak berbahaya buat tubuh. Nah ini juga ngomongin sebenarnya salah satunya adalah pakai karunia yang dari kasih sama Tuhan. Pada saat kita mengalami Tuhan, kita ikut pencurahan Roh Kudus gitu. Karunia-karunia Roh Kudus itu akan datang satu persatu. Nanti bisa karunia Roh Kudus ada banyak. Cari semuanya dan pakai. Salah satunya ya ini karunia. Kita pasti pada saat kita udah mengalami Tuhan, kita udah tahu mana yang boleh, mana yang enggak. Cuma kadang-kadang kita toleran ya. Ya nggak apa-apa lah kalau begini dulu lah. Ini nggak usah diinin lah. Yang ini nggak apa-apa lah. Sekarang di gereja udah bertobat, kalau di kantor ya udahlah nilai-nilai dikit nggak apa-apa lah. Ya nggak bisa begitu. Semuanya menghadirkan Tuhan itu nggak cuma menghadirkan Tuhan di tengah keluarga saja, nggak cuma menghadirkan Tuhan di tengah pelayanan, tapi apakah Anda dan saya sudah menghadirkan Tuhan juga di tengah pekerjaan kita, di semuanya 24 jam menghadirkan Tuhan. Dulu saya waktu awal bertobat, saya menghadirkan Tuhannya di mana? Di pelayanan. Saya sudah bersyukur, saya sudah ikut Tuhan. Oke, saya mau ikut Tuhan, saya jalan semuanya di sini gitu kan. Terus saya sudah ikut camp, Real Sejati, saya bawa Tuhan ke tengah keluarga, apa-apa berdoa dulu semuanya gitu. Balik ke kantor ya, tetap aja jalannya sesuai kelakuan normal gitu kan. Soalnya kan mikir namanya bisnis gak bisa lah diurusin pakai ikutin Tuhan. Bisnis pakai cara Tuhan mah bocor. Semuanya harus dikasih gitu kan. Kapan buat cuannya kalau semuanya harus ngalah sama orang begini semua. Akhirnya sih, wah gak bisa ya udah. Jadi kalau di rumah saya jadi malaikat, di kantor saya balik lagi jadi setan gitu kan. Karyawan gimana ya? Kalau bisa dapat karyawan dengan gaji sekurang mungkin bagus kan. Oh masih bego kan baru mulai gitu, udah gaji 500.000 aja cukup. Gak usah gede-gede gitu. Dia nggak mikirin dia punya anak buat apa segala macam. Udah bagus loh buat taruh di sini, boleh kerja di sini. Lu kerja yang bagus, nanti kalau dapat bisa mencapai omset sekian, baru dapat bonus. Kalau nggak mencapai, ya salah dulu lah. Gitu. Dia nggak mikirin bahwa orang ini memang cuma full time buat kerjanya di kita. Itu yang saya lakukan dulu. Jadi ya saya nggak laku, saya nggak menghadirkan Tuhan di tengah kantor. Saya punya bisnis juga terus harus bisnis begini segala macam, harus ada sokok penyokok apa semua, beli aset gitu. Pas beli aset keluar kantor pajaknya, apa yang dilakukan pertama? Telepon notaris. Ini gimana caranya supaya pajaknya murah, lebih murah? Jangan dihitung pakai harga ini dong, harga tanah dong. Hitungnya harus harga PBB tuh. Harga PBB-nya cuma segitu. Dia kan beli memang 3 miliar, tapi kan belinya segini. Ngapain bayar pajak benar-benar? Nanti juga pajaknya juga dimakan sama tukang pajak kan? Dilep. Saya lupa ada firman Tuhan yang bilang gitu kan. Berikanlah pada kaisar apa yang jadi haknya kaisar. Biarin alasannya, nanti kalau saya bayar pajak yang benar, nanti juga yang makan itu, tukang tilep semua. Ngapain gue bayar pajak benar-benar? Nanti aja lah kalau negara ini benar, gue bayar kan pajaknya yang benar. Kayaknya belum tentu juga gitu ya. Nah terus, ya udah apa yang saya lakukan? Ya udah, saya ngibulin lah, bikin laporan ini lah, atau apa segala macam biar harga perolehan, harga pajak yang harus dibayar, jatuhnya lebih murah. Ya dan berbagai hal-hal lain semua yang dilakukan. Padahal Tuhan udah kasih karunia, udah tahu. Ini kayaknya nggak boleh deh kayak begini. Tapi ya nggak apa-apa kalau nggak kayak gitu, ya nggak jalan. Yang namanya bisnis nggak bisa pakai mengasihi, apalagi berkorban. Pelayanan boleh deh berkorban. Oscar besok nggak bisa tugas, nggak apa-apa. Os gue yang gantiin, gue datang lebih pagi nggak apa-apa. Tapi kalau di kantor, oh nggak ada. Beda cerita di kantor. Padahal udah dikasih karunia sama Tuhan. Dan itu nggak boleh loh. Itu nggak boleh loh. Satu pergumulan saya waktu itu ya, bukan pergumulan saya, pergumulan istri saya tuh, waktu lagi ditilang tuh, habis bertobat. Dia keluar dari PPG, lagi jalan di lampu merah, tahu-tahu dipilih polisi. Ternyata anak kami yang paling gede, masih kecil waktu itu, dia lupa pakai safety belt. Dia langsung di stop sama polisi gitu kan, ya di stop semua minggir. Nah, terus polisinya langsung nawarin tuh, ya udah bu, gitu. Turun aja gitu. Kenapa turun? Ya bu, turun aja diurus di pos. Istri saya udah tahu maksudnya mesti gimana. Dan terjadi pergumulan, itu dia sharing. Ya pergumulan juga gimana? Itu nggak boleh kamu kayak gitu. Tapi kalau sekarang ini dikasih, ini gimana nih? Jadi urusan itu. Mau ditilang, SIM diambil, atau STNK diambil. Ya nggak usah pak, ini aja. Terus sama polisi masih tetap, udah bu turun aja gitu. Nggak apa-apa. Udah pak, udah tilang aja gitu. Udah itu turun aja. Udah pak, udah ditilang aja. Akhirnya polisinya, ibu mau yang ditahan apa? SIM atau STNK? Saya itu dalam hati pas besok dari situ saya bilang kasih SIM, kan? Enggak, dia kasih STNK. Aduh, dia nggak tahu apa yang ngurus STNK itu lebih ribet daripada ngurus SIM. Si bilang mau bikin lagi aja STNK, bilang tuh ribet urusannya. Terus ya udah, akhirnya STNK ditahan waktu itu gitu kan. Demi menjaga prinsip tuh dia. Waktu itu saya nggak habis pikir gitu. Aduh, geblek dan sadar. Aduh kamu, iya sih ikut Tuhan tapi aku STNK dikasih lagi aduh gitu kan. Saya
jawab dia gitu. Terus dia bilang, udah lah pokoknya belajar lah kata dia. Terus kita bingung kan, terus kalau udah ditilang itu udah ngapain gitu kan, udah diapain tuh. Terus dia ingat cerita teman saya, pokoknya kalau udah ditilang ya lu nanti datang aja ke pengadilan sesudah lewat waktunya gitu kan, nanti tinggal bayar dendanya. Ya udah lewatin tanggal sidangnya, terus kita mau ke pengadilan. Terus baru muncul pertanyaan, pengadilannya mana ya? Karena ada banyak pengadilan, nggak pernah kena tilang, kita nggak tahu gitu. Nah terus bingung kan, nggak tahu kan. Nah istri saya tuh itu dulu pernah kuliah hukum ya, walaupun nggak dipraktekin gitu. Dia tuh sarjana hukum, teman-temannya banyak yang praktek hukum. Dia telepon ke temannya, nggak mau minta apa-apa, cuma mau nanya, ini kalau ngurus begini ya di pengadilan mana, pintunya sebelah mana. Dia telepon ke temannya. Ternyata temannya itu kalau nggak salah itu hakim di pengadilan tinggi atau yang bawah maksud tinggi ya. Pengadilan yang di bawah itu lah. Dia tanya, kenapa Phil gini? Ya gini. Gimana bisa gitu? Coba lihat sini fotoin ya. Di foto kita cuma nanya gitu, udah di fotoin aja. Terus abis itu, udah deh nanti gua akurin, nggak usah kata istri saya, nanti kita ambil sendiri aja di sana. Udah nanti di sini. Selang 3 hari nggak salah waktu itu. Tahu-tahu STNK mobil datang, naik ojek, diantarin ke rumah, STNK-nya balik lagi lengkap semuanya gitu. Udah terus kita telepon, ya ini mau bayar dendanya, udah nggak usah kata dia. Udah lain kali nanti hati-hati aja kata dia semua. Oh memang ternyata Tuhan tuh baik juga ya sama orang yang baru mau obat gitu. Surat tilangnya sampai detik ini masih ada di saya, belum itu ya, warna merah itu masih ada di situ. Jadi peringatan. Jadi ternyata kalau kita mau belajar buat ikut jalan Tuhan gitu ya, walaupun kayaknya aku bodoh banget gitu ya. Saya tuh dulu sama istri saya prinsipnya kalau ditahan polisi itu rasanya jadi orang paling bodoh. Kenapa? Karena kami itu punya prinsip dulu satu ini, kalau ketangkap polisi atau ditabrak orang, nomor satu itu adalah marahin dulu. Pokoknya marah duluan kasih menang. Mau kita yang ditabrak atau kita nabrak, begitu turun makin-makin macam orang kan kaget, shock gitu kan. Terus pasti dia bilang, terus waktu itu saya pernah saya praktekin, saya lagi di jalan, saya nggak lampu atau apa ditabrak sama motornya loncat. Sebenarnya salah saya juga, potong jalan lagi rame, memang udah salah saya lah, terus motornya nabrak, ibu-ibu loncat, terbang. Saya turun dari mobil, saya matiin loh bapak ibu waktu itu, dekat Maulana Yusuf waktu itu. Itu saya matiin, ini mana sih terus ini gimana Pak? Ya siapa peduli Pak? Lihat nih mobil saya, saya marahin. Dan udah, ya ini Pak, saya mau panggil suami saya dulu. Ya panggil aja sana, saya mau balik. Saya bilang gitu kan, ngapain dulu? Ya kelakuan saya dulu kayak gitu. Terus saya pergi, saya tinggalin sih gitu lah. Ya akhirnya nggak berkabahnya kayak gitu juga. Nggak lama juga mobilnya kayak lagi lah tempat lain gitu. Dan satu hal yang berbeda kemarin pada saat saya kemarin pasang mungkin ada yang baca IG saya kemarin di Cibuluit tabrakan. Mobil saya tuh mobil listrik yang kecil itu loh, yang putih itu, mobil wuling putih. Saya lagi diam di depan Port Cafe, lagi macet di Jalan Cibuluit, lagi dengerin lagu pujian, lagi mikirin malamnya itu mau khotbah soalnya gitu kan, lagi mikirin takut. Tahu-tahu gitu kan, sampai barang di dashboard loncat semuanya, sampai saya juga loncat. Mobil tuh lagi rem tangan, maju sampai ke depan gitu ya. Untung saya jaga jarak tuh jauh. Kalau nggak itu mobil depan pasti kesuntuk. Udah direm tangan, mobilnya loncat maju semeter kali. Saya tuh kayak sampai kaget gitu ya, badan juga gemeter, belum pernah ditabrak sekencang gitu. Terus saya mau pinggirin kan, saya injek gas, mobilnya nggak mau maju. Wah, rusak mobil saya tadi ya, rusak. Gas nggak mau maju, rem tangan udah di ternyata saya lupa kasih gigi masuk. Gigi nggak. Akhirnya saya maju, bisa belok gitu ya. Terus mobil yang nabrak ikut belok. Ini kalau seating yang dulu, ya, udah turun, gua melin nih. Gila. Dulu aja saya nabrak, saya galak. Komodo ini dia yang nabrak gitu kan. Dan saya udah nggak bayang mobil saya bentuknya kayak apa ya. Mobil kecil gitu ditabrak sama Toyota Race. Wow, Toyota Race yang gede gitu kan. Mau nabrak mobil murid kecil gitu. Waduh, di belakang berhancur. Mobil disayang saya bapak ibu, istri saya sampai ngomel. Hujan ditutupin, selesai hujanan dilapin gitu kan. Tiap minggu dicuci gitu. Sampai udah sekalian aja masukin ke kamar kata dia. Gitu. Ya lah gitu, mobil warna putih kan susah dipeliharanya kan. Udah dipelihara baik-baik, disundul lagi gitu kan. Aduh, udah dipoles tiap hari gitu. Tapi waktu itu Tuhan kayaknya kasih CCTV-nya dikasih ketenangan gitu ya. Udahlah, lihat dulu orangnya gimana gitu. Ya udah saya turun gitu. Pas turun keluarlah seorang bapak masih muda gitu ya, mahasiswi. Pas turun dia turun di panik dari saya pokoknya. Mukanya udah kayak baru bangun gitu kan.
terus dia ngomong juga gemeteran, dia cuma sibuk minta maaf gitu kan. Terus pas sampai saya tanya dia, ya udah nggak apa-apa, nanti kita teleponan aja WA gitu. Dia semalam sibuk nyari kertas, kenapa handphone kamu mana gitu Pak, handphone saya jatuh. Oh jatuh, saya ambil dulu. Ya saya jatuh di mobil gitu. Dia kan turun dari kursi, nggak dibawa gitu. Bawa mana? Bawa. Jadi pas dia saking paniknya turun dari mobil, Bapak Ibu, itu handphone dia jatuh dari mobil itu ke got. Masuk got. Itu got yang sebelahnya apartemen Parayangan Residence, sebelah tahu ada rumahnya, nah itu ada got. Gotnya got kering, tapi di atasnya pakai tralis besi panjang-panjang, lubangnya cuma segini lebarnya. Terus saya lihat handphone yang jatuh, iPhone Pro Max 15 gitu. Saya kelihatan dari mana, wah ini 20 juta nih kata saya. Terus dia angkat tralisnya, pas kita lihat tralisnya jelas kiri kanan. Wah ini si bagus buat dari saya. Bapak Ibu, apa akhir kata apa yang dilakukan gitu ya? Saya nggak marahin, saya nggak apa, bahkan saya juga nggak sibuk buat menuntut dia apa segala macam. Pas saya lihat mobil dia lebih hancur dari mobil saya. Itu mobil sini itu kecil-kecil cabai rawit gitu ya. Saya cuma penyok dikit lah, nanti bisa lihat mobil penyok dikit. Itu mobil race itu kapnya bengkok, bempernya hancur, bawahnya pokoknya kok kayak habis nabrak truk. Mobil saya mah cuma kayak habis disundul motor gitu ya. Dia udah pokoknya udah rusaknya parah banget gitu. Ya udah terus saya dengan ini lagi, Bapak ada asuransi nggak gitu? Saya lihat plat saya, kayaknya ada bulan 4 bulan 4 ini kan bulan 3, misalnya asuransi. Saya tahu habisnya tahun ini kan bulan 4, kayaknya ada. Oh iya, ya nanti kalau nggak ada mungkin pakai asuransinya Mbak kali ya, coba dicek dulu gitu. Kayaknya sih saya masih ada, ya udah. Saya cuma tulis nomor handphone saya, kasih tanya, terus saya pulang. Saya nggak minta ganti, nggak minta apa segala macam. Saya pulang karena saya pikir udah dia juga kena musibah, dia juga apa, nanti Tuhan akan beresin urusan kita masing-masing. Dan saya lagi belajar buat bersyukur. Berapa kali juga kemarin-kemarin itu kejadian anak saya tuh kejadian accident, nabrak orang, nyerempet orang gitu ya. Paling takut kan kalau anak foto nabrak atau nyerempet gitu. Tapi puji Tuhan anak saya kayak gini, orangnya tuh nggak nuntut macam-macam, nggak gimana gitu. Ya udah saya pikir saya mau balas kebaikan Tuhan. Tapi selama ini anak saya kejadian juga nggak pernah dirasain sama orang. Ini juga kejadian ya udah saya nggak mau resain orang. Apalagi ada asuransi kan. Dari rumah, saya keluarin handphone kan, download kontrak asuransi. Itu kejadian hari Senin. Saya lihat polisnya habis hari Minggu. Beda sehari. Kejadian tanggal 18, polisnya habis tanggal 17. Waduh, kata saya, nggak ada asuransinya gitu. Saya lihat dia, kalau beda sehari bisa nggak ya diklaimnya gitu. Akhirnya saya telepon kesintanya saya WA banyak, ternyata handphone udah saya diambil. Banyak bilang udah Pak, nanti saya aja urus Pak dari ini. Saya tanya, kamu punya asuransi? Nah, dia ketiga nggak asuransi saya. Saya cek dulu ya Pak ya, nanti saya cekin. Udah, terus sorenya dia datang, Pak, di cover Pak, ada begini asuransinya gini. Udah tadi baru survei, jadi masuk. Ya puji Tuhan nanti diklaim pakai asuransinya punya simbangnya di situ. Itulah Bapak Ibu saudara-saudara terkasih gitu. Kalau Tuhan udah kasih kita karunia gitu, dan Tuhan kasih kita pertobatan. Belajar Tuhan buat perjalanan. Buat saya berat gitu, jadi kayak gitu. Saya bukan sok-sokan orang kebanyakan duit, sok-sokan orang jadi sabar, tapi lagi cuma mau belajar aja gitu. Kalau orang sekarang selama ini anak saya kejadian kenapa-napa, kok kayak dijagain gitu. Masa sekarang saya nggak belajar ngejagain anak orang? Kan kayak kalau cerita di Alkitab tuh yang katanya orang berada hamba yang punya utang sekian ribu talenta dibebasin terus sampai rumah dia malah marah-marahin hambanya cuma punya utang kecil pisan. Saya anak saya udah berapa kali nabrak serangkap kayak gitu segala macam, nggak terlalu masalah gede. Masa saya kayak gitu saya harus meres orang atau begitu? Ya tapi Tuhan terus kasih juga dalam keluarga satu persatu. Nah itu hati, itu ngomongin hati. Karunia yang udah dikasih sama Tuhan sama kita. Mau dipakai atau enggak? Atau cuma mau didiemin aja? Nah gimana cara kenal karunia? Belajar kenal lewat diri sendiri. Ikut lewat persekutuan doa. Nanti ada mentornya. Dan lihat karunia-karunia apa yang Tuhan kasih lewat kita. Karena yang pertama pasti karunia yang membedakan yang baik sama yang jelek itu pasti kita. Pada saat kita mengalami Tuhan, kita tuh sebenarnya udah tahu yang kita lakukan ini boleh atau enggak. Kadang-kadang yang Tuhan kasih gambaran itu sama kita ini sebuah berdasarkan ukuran duniawi itu nggak matching. Contoh, ngasih gaji gede, bukan ngasih gaji gede ya, ngasih gaji normal ke pegawai itu nggak sesuai dengan hukum bisnis, karena bisnisnya lagi jelek. Kalau bisnisnya lagi jelek, ya gajinya yang gede-gede lah. Biarin, yang tertekan biarin orang bawah. Kita harus berusaha keluar semua. Pokoknya kita harus untung. Kalau kita ada untung, pegawai dapat sisanya semua. Tapi kalau buat ikutin hukumnya Tuhan, kalau you mau benar-benar belajar mengasihi, ya kasih dulu orang-orang di sekelilingnya. Ya udah, nanti pada saat itu baru kita bisa mulai ngerasain kasihnya Tuhan juga. Ya, cobain itu yang saya jalan. Nah, yang ketiga Bapak Ibu semua, dari jantung dan hati itu
menyebabkan akhirnya setan itu nggak boleh lagi. Itu juga ngomongin tentang setan yang tidak akan berhenti buat ngegangguin kita buat balik lagi gitu ya, masukin ke ujian-ujian, pencobaannya di situ. Dan saya mau ajak Bapak Ibu buat balik lagi juga melihat di ayatnya nih, pada saat mereka lagi tidur di bawah situ ya. Apalagi yang dilakukan? Bapak Ibu lihat ya di ayat yang 4 ya. Terus Rafael pergi, gitu kan? Setan udah pergi, nah semua bangun, gitu kan? Terus Tobia bangkit dari tempat tidur dan berkata pada bangunlah Adida, mari kita berdoa dan mohon kepada Tuhan semoga dianugerahkannya belas kasihan dan perlindungan. Maka bangunlah Sarah dan mereka berdua mulai berdoa mohon supaya mereka mendapat perlindungan. Mereka angkat doa sebagai berikut. Terpujilah engkau ya nenek Allah nenek moyang kami, terpujilah namamu sepanjang sekali, sepanjang abad. Hendaklah semua langit memuji engkau dan juga segenap ciptamu bersama. Bapak Ibu saudara-saudari kebayang ini malam pertama penghalang udah pergi. Yang mereka lakukan terus ngapain? Bukan ngapa-ngapain, tapi yang mereka lakukan bersyukur. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, Alkitab mencatat bahwa manusia itu juga diizinkan untuk memiliki hasrat. Hasrat itu apa? Memiliki hasrat terhadap manusia lain. Tapi yang namanya hasrat dicampur sama dosa. Ini hasrat campur sama dosa. Hasrat dicampur sama dosa jadinya adalah nafsu. Pada saat Anda menafsui manusia lain, termasuk pasangan Anda sendiri, melihat orang lain sebagai objek, maka di situ artinya Anda tuh nggak punya kemurnian hati. Dan pada saat Anda nggak punya kemurnian di hati, jangan harap Anda bisa merasakan atau melihat atau mendengar apa yang Tuhan sampaikan kepada Anda. Tapi kalau Anda mau bisa benar-benar bisa ubah, sebenarnya jadi harus kita lakukan itu nafsu itu, hasrat itu. Jangan dicampur sama dosa. Hasrat dicampur sama hadirkan Tuhan yang dilakukan mereka. Mereka hadirkan Tuhan dan mereka berdoa. Maka yang terjadi adalah kasih. Ini kasih Tuhan akan hadir. Di perkawinan suami istri tidak dilarang untuk berhubungan seksual atau apa semuanya. Bahkan memang dianjurkan begitu untuk prokreasi untuk. Tapi kuncinya adalah apakah mereka pada saat itu melakukannya dengan hasrat plus dosa menjadi nafsu, ataukah hasrat ditambahkan dihadirkan Tuhan yang ada. Jadi kuncinya sebenarnya Bapak Ibu adalah hadirkan Tuhan dalam hasrat Anda, dalam perkawinan Anda. Maka Anda akan bisa melihat, oh dia akhirnya melihat kehadiran Tuhan di mana? Di istrinya. Dia melihat Tuhan ada di mana? Itu di sisi Sarah ada di sini. Sarah melihat kehadiran Tuhan ada di mana? Di Tobia di situ. Mungkin buat yang belum menikah juga. Di mana terus kehadiran Tuhan? Ada di papa mamanya mungkin ada di situ. Ada mungkin di adikku. Lewat orang-orang yang sekelilingnya ada di situ. Kuncinya adalah udah hadirkan Tuhan dulu di situ enggak? Sucikan dirinya dan hadirkan Tuhannya. Kuduskan dulu nih, bait sucinya. Karena kalau Anda sekarang nggak kudus, Andanya lagi kotor, terus Anda masuk ke dalam tempat yang bersih, terus Anda ngarepin bisa dapat sesuatu yang bersih di dalam itu. Itu kayak tadi kacamata yang dilepas, kursi. Tuhan mana Tuhan? Ayat yang kita baca tadi. Belum nanti nyari Tuhan dari situ. Bapak Ibu, tadi jantung, hati, ada satu lagi yang disuruh ambil. Empeduknya di mana ya? Empeduknya lalu sama Tobia dibawa pulang ke rumahnya. Dan dikasih ke papanya, si Tobit. Tobit itu udah lama matanya picak, buta, gak bisa melihat. Dan Rafael bilang, kasih itu si empedu itu ke papanya, olesi di matanya. Dan pada saat dioleskan di situ, akhirnya Tobit yang sudah bertahun-tahun dia tidak bisa melihat, matanya terbuka dan bisa melihat lagi. Bapak Ibu, empedu itu kalau saya cek ya, empedu itu letaknya itu ada di bawahnya hati gitu ya, kecil gitu ya, di situ dihasilkan dari. Empedu itu tugasnya itu bantu sistem pencernaan tuh ya, supaya bisa menyerap berbagai nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Ini tuh empedu ini bicara tentang buah roh. Pada saat Anda itu sudah mengalami Tuhan, Anda sudah bisa itu, Anda sudah belajar mensucikan diri, jantung dan hatinya udah mulai terbentuk. Ada buah-buah yang nanti akan muncul. Ya seperti ini cairan empedu. Cairan empedu itu jadi itu bisa dibagikan ke orang-orang di sekeliling. Tobia bawa pulang ke rumahnya. Tobia bawa pulang ke rumahnya. Dia kasih ke papanya gitu. Pak, ini pakai di sini. Dan pada saat papanya terima di situ, gitu kan. Sistem pencernaan, sistem imannya dia yang tadinya udah tertutup, tidak bisa dengerin firman Tuhan lagi, aplikasi firman Tuhan dikasih ke gereja, katalah gitu.
Istri lagi pusing, suami lagi nanti dulu semuanya. Itu mata yang lagi pijat tuh kayak gitu. Jadi kalau sekarang ada mikir gitu, aduh suami saya itu begini banget, istri saya itu begini banget, segala macam. Jangan mikirin mau berubah dia. Rubah dulu diri Anda. Tuhan gak minta, Tuhan juga gak usah urusin dulu orang lain. Urusan dia sama Tuhan. Yang sekarang Anda harus lakukan adalah bereskan dulu yang ada di sini. Sucikan, kuduskan dulu di sini. Nanti akan ada buah-buahnya yang bisa dibawa. Dan kalau Tuhan izinkan, buah itu bisa dipakai buat memperbaiki yang di sana. Kalau Tuhan izinkan dan Tuhan yang kerjakan. Jadi percaya, punya iman yang besar, sebesar biji sesawi, dan belajar punya iman yang benar. Iman yang benar itu adalah sudah berdoa supaya dia berubah. Tapi kalau dia tidak mau berubah, berarti kita juga tetap percaya bahwa Tuhan belum izinkan. Kita sudah berdoa supaya gunung itu pindah, itu iman yang besar. Tapi pada saat kita punya iman yang benar, kita juga percaya walaupun kita berdoa, nanti gunungnya nggak pindah, ya udah nggak pindah karena Tuhan belum izinkan. Punya iman yang benar dan iman yang besar. 3 hal yang tadi dari kita lakukan itu ya, simpan itu jantung, hati dan empedunya, fungsi. Dan yang terakhir, kalau Anda ya, si jahat akan selalu berusaha mengganggu Anda supaya nggak murni lagi, supaya dia tidak bisa dengar lagi suara Tuhan, nggak bisa lihat lagi suara Tuhan. Gangguan-gangguan akan selalu banyak. Makanya kalau kita kalau di gereja diajarin juga, ya berdoa lewat orang-orang kudus semua. Ada satu orang kudus yang terkenal, ya, satu santo gitu ya, yang terkenal. Dia tuh adalah rajanya, pokoknya pengusir setan. Setan semua takut sama dia. Ada yang tahu nggak nama siapa? Santo. Saya fotonya ya. Bukan Santo Mikael, dan Santo Benedictus. Gak ada yang tahu. Saya juga baru tahu pas saya lagi belajar artikel ini semua. Kenalkan, Bapak Ibu pasti sudah tahu semua. Dia adalah Santo Yosef. Nama julukannya dia adalah Terror of the Demons. Semua itu setan-setan paling takut sama dia. Dia bukan mengusir setan, tapi setan-setan dari berani dekat sama dia. Kenapa? Karena dia adalah orang yang benar-benar paling dia murni hatinya itu sangat murni dan suka, karena Allah sampai titipkan 2 orang yang tidak punya dosa dan sangat murni dititipin sama dia. Setan-setan semua nggak ada yang berani dekat sama dia. Santo Yosef selain dikenal sebagai yang santo tukang tidur gitu di situ, nanti Anda bisa googling di situ. Dia juga dikenal sebagai santo yang ditakutin, orang kudus yang ditakutin sama para setan semua di sini. Setan-setan semuanya nggak ada yang berani gak punya, karena dia adalah orang yang punya purity, kemurnian di hati. Ya, udah dapat istri, nggak boleh diapa-apain gitu kan, harus dijagain, dia menjaga terus di situ. Dia sampai melahirkan, ada anaknya semua di situ. Dan dia tetap menjaga Bunda Maria terus-terusan. Karena kemurnian hati. Dia bisa melepaskan dirinya dari kedagingan, dari keduniawian. Dia bisa lepasin di situ hatinya semua, dia fokuskan hanya buat dia persembahkan sama Tuhan semua di situ. Sehingga akhirnya nggak ada lagi yang bisa dibeli. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, hari ini saya mau ajak Bapak Ibu semuanya buat punya hati seperti hati Santo Yosef, punya hati seperti hatinya Tuhan juga. Karena saya yakin di sini pasti banyak seperti saya dulu juga yang sibuk nyari Tuhan tuh ada di mana, sibuk pengen dengan Tuhan tuh di mana, pengen bisa melihat Tuhan, pengen bisa merasakan Tuhan. Jalan yang pertama yang harus kita beresin itu pada saat kita sudah mengalami Tuhan, sucikan, kuduskan hati, murnikan. Mulai dengan kerendahan hati, hidup baru, jalanin karunia rohnya semua di situ. Rajin dari prakteknya langsung kita bisa rajin belajar kenal Tuhan lebih dalam lagi lewat persekutuan doa di sini. Nanti tiap minggu ada persekutuan doa, belajar karunia roh, belajar nanti pelan-pelan ikut doa syafaat. Mau belajar dengar suara Tuhan, jangan cuma ikut pede dengerin suara saya, ikut pede dengerin suaranya Cincin, ikut pede dengerin suaranya Oscar. Anda mau belajar dengar suara Tuhan, ikut doa syafaat. Awalnya mungkin boring, awalnya mungkin nggak ngerti. Saya juga dulu ikut gara-gara saya tugas multimedia. Saya juga dulu ikut gara-gara saya tugas musik. Kalau enggak saya juga malas, saya nggak ngerti ya. Tapi pelan-pelan ternyata doa syafaat itu mulai belajar membuka kita punya telinga hati. Telinga hati kita buat belajar di situ. Nanti ada doa syafaat biasa, ada doa syafaat profetik, belajar lagi dengerin apa sih yang Tuhan mau sampaikan di doa ini semuanya. Datang setiap hari Selasa jam 6:30 malam. Coba datang di situ supaya Anda nanti bisa belajar tentang di situ. Fokuskan di situ. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu semuanya, saya mau ajak Bapak Ibu
ada yang rindu buat supaya bisa kenal Tuhan lebih dalam lagi. Waktu beberapa tahun yang lalu saya berkesempatan melayani di sebuah camp pemulihan anak muda. Anak muda ya tahu lah ya, sekarang gangguan atas dosa-dosa anak muda itu banyak sekali. Dan mereka nyanyiin satu lagu ini, lagu yang saya baru dengar waktu itu di situ. Ya, judulnya adalah Bukan Bagimu. Lagu ini waktu itu tuh begitu nyentuh buat mereka sih. Saya lihat banyak banget itu para pria-pria muda, ini kan khusus anak cowok juga. Anak-anak muda itu di situ yang mereka tuh benar-benar akhirnya bertekuk, mereka beruntut, mereka nangis minta sama Tuhan aku dari pulihkan. Tolong ubah hati gue udah capek Tuhan hidup kayak gitu. Gue mau ubah bentuk deh hati gue, ikutin deh, gue mau dibentuk sama Tuhan. Mereka berlutut, mereka menangis, mereka berserah sama Tuhan. Tuhan sentuh, Tuhan buka hatinya mereka. Banyak dari mereka hari itu mengalami pemulihan. Saya mau ajak Bapak Ibu saudara-saudara terkasih malam hari ini kita juga berdoa buat hati kita, supaya hati kita lebih dimurnikan sama Tuhan, dijaga kemurniannya. Tuhan juga kasih kekuatan sama kita supaya kita juga terus bisa menjaga kemurnian hati kita, kemurnian pikiran kita, kemurnian mata, mulut, telinga, semuanya. Kita bawakan lewat doa ini, lewat pujian ini. Tapi jangan sekedar bernyanyi Bapak Ibu, karena bernyanyi dengan berdoa beda. Saya mau ajak Anda berdoa dalam pujian. Mari kita siapkan hati kita.
saya lakukan itu selama kami masih hidup dalam kotor ini Tuhan. Tuhan, bila kau melihat hati kami yang kotor ini Tuhan, hari ini Tuhan kami percaya dalam nama Tuhan, Kau yang bersihkan, Kau yang murnikan. Biar segala pujian dan penyembahan kami ini Tuhan, membuat kami makin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bebaskan kami dari semua yang jahat Tuhan. Jadikan kami terus serupa dengan Kau Tuhan. Terus berikan kami Tuhan. Berikan kami jawaban atas segala doa-doa kami Tuhan. Pada saat kami sudah mengalami kemurnian ini Tuhan, biar kami mengalami, merasakan dan menerima apa yang Kau hendak sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terus ubah hati kami Tuhan. Terus ubah hati kami Tuhan.
dan panggilan dalam nama Tuhan. Kami mau terus memuji dan menyembah Tuhan. Terus puji dan sembah Dia. Tuhan belum selesai bekerja. Tuhan belum selesai acara baru. Aku selalu hadir dalam hidupmu. Aku tidak pernah kemana-mana. Jaga terus kekudusanmu. Jangan kotori hidupmu dengan dosa. Jangan halangi. 'Cause
Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih untuk acara persekutuan doa malam hari ini dan untuk firman yang baru saja kami dengarkan. Semoga kami mampu mematikan rohani kami sehingga kami dapat hidup murni dan kudus kembali di dalam Engkau. Ajarkan kami Tuhan untuk menggunakan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajarkan kami untuk mengasihi sesama kami dan membagi-bagikan buah-buah roh yang telah Engkau berikan kepada kami, kepada sesama kami, sehingga makin banyak orang-orang yang bertemu kembali dengan kasih-Mu, dengan Engkau. Marilah kita mohon. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa bagi Bapak Timotius Theophilus yang telah membawakan renungan pada malam hari ini. Kiranya berkat-Mu senantiasa tercurah untuk Bapak Timotius Theophilus beserta seluruh keluarganya. Anugerahkanlah kesehatan yang baik serta kelancaran dalam setiap usaha, pekerjaan, dan pelayanannya, sehingga setiap hal yang beliau lakukan sungguh untuk memuliakan nama-Mu dan semakin banyak orang yang diberkati. Marilah kita mohon. Bapak, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia agar menjadi negara yang adil dan makmur. Juga bagi Bapak Presiden, Bapak Jokowi, serta seluruh jajaran kabinetnya, kami mohon kiranya Engkau senantiasa mengurapi mereka. Anugerahkanlah kesehatan, hikmat kebijaksanaan, kejujuran kepada mereka dalam menjalankan tugas kenegaraan dan juga dalam mengambil keputusan penting bagi bangsa dan negara Indonesia. Marilah kita mohon. Bapak, kami juga mau berdoa bagi tim Pastores Santo Laurentius, Pastor Bogat, Pastor Maman, Pastor Hendra, dan Pastor Alo, serta para imam lainnya. Anugerahkanlah kesehatan yang baik kepada mereka semua, murnikan pelayanan mereka dalam menjalankan tugas panggilannya, dan membawa umat-Mu agar semakin mengasihi Engkau sebagai satu-satunya Allah yang menyelamatkan. Marilah kita mohon. Ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi kita semua yang hadir dalam persekutuan doa malam ini. Berikanlah kami semangat untuk terus bersekutu dengan-Mu, untuk memuji dan memuliakan-Mu, dan melayani serta mengasihi sesama kami dimanapun kami berada. Tuntunlah kami agar tidak membiarkan kesibukan duniawi menghalangi sabda Tuhan untuk tinggal dalam hati kami, dan kami dapat menghayatinya dengan setia dan tulus. Marilah kita mohon. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas seluruh berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Saat ini ya Bapa, kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik untuk persekutuan doa kami, agar dapat dipergunakan untuk kegiatan persekutuan doa dan dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, semua doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantara Putra-Mu Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita mau masuk dalam sesi persembahan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua diberkati dan dimampukan untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Sambil mengisi kantong-kantong persembahan atau transfer, mari kita sama-sama berbosa nova. Kita mau terbang tinggi seperti Raja Wali menikmati hadirat Tuhan. Dalam
semua? Masih semangat? Kenapa? Ya, shalom Bapak Ibu. Sebelum pengumuman malam hari ini, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Timotius Theophilus atau biasa kenalnya Bapak Timi untuk renungan yang luar biasa malam hari ini. Tuhan selalu memberkati keluarga, pekerjaan, usaha, dan juga pelayanannya. Kemudian terima kasih juga kepada seluruh tim persekutuan doa Laurentius yang sudah bertugas pada malam hari ini, dan tentunya kepada seluruh umat yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih sudah hadir di tempat ini. Ada yang baru pertama kali datang nggak ya? Siapa? Udah ya, minggu kemarin udah. Ya, nggak ada ya. Oke, kita masuk ke dalam beberapa buah pengumuman. Persekutuan doa kita akan libur. Ya, liburnya 3 kali. Jadi 28 Maret 2024 libur Paskah. Ya, tanggal 4 dan 11 April libur Lebaran, dan akan hadir kembali tanggal 18 April. Jadi lumayan 3 minggu ya. Ada yang bertanya ke saya, kenapa liburnya lama-lama amat 3 minggu, ngapain katanya ya, pengennya ada PD gitu ya. Tapi ya karena tanggal 28 Maret udah pasti nggak bisa ya, terus tanggal 4 dan 11 juga udah mulai sibuk Lebaran, jadi kita libur. Kita akan hadir kembali tanggal 18 April dan akan meneruskan tentang seminar kebajikan ini dengan tema kesederhanaan. Ya, 7 kebajikan pokok, temanya kesederhanaan. Tanggal 18 April jam 7 malam seperti biasa di tempat ini. Ya, jangan nggak hadir ya Bapak Ibu ya, meskipun 3 minggu libur, tapi percaya kita mau melaksanakan kebajikan pokok ini, apalagi minggu depan udah Paskah. Udah Paskah, kita mau persiapkan hati kita. Oke, pengumuman selanjutnya. Doa syafaat. Nah, doa syafaat ini juga libur sama, mulai lagi tanggal 16 April, hari Selasa 16 April 2024 jam 6:30 malam di ruang Agnes. Ya, jadi doa syafaatnya juga libur mulai Selasa depan, balik lagi tanggal 16 April. Tetapi kita akan terus berdoa. Next pengumuman apa ya? Oh bukan, ini tuh enggak kompak. Oke, nah Bapak Ibu, ini adalah jadwal hari suci di Laurentius setelah Minggu Palma. Tapi kecil amat ya. Bolehlah ya, nanti di-share, tapi kalau ada yang mau foto boleh. Ini jadwal misa di gereja kita di Paroki Santa Laurentius. Hari Minggu lusa ya, lusa itu sudah masuk ke dalam Minggu Palma. Oke, next. Oh, ini ada CAP 22 ya, CAP eksekutif. Bapak Ibu di sini ada yang ikutan CAP paroki enggak yang udah berjalan? Oh, ada ya, 1 orang. Nah, Bapak Ibu kalau di gereja biasanya CAP-nya CAP reguler ya. CAP itu apa? Khusus evangelisasi pribadi. Oh, ada Bapak itu ya, Bapaknya ikut ya CAP reguler ya. Iya. Nah, ini adalah CAP eksekutif. Jadi memang diperuntukkan untuk para pengusaha profesional ataupun pekerja-pekerja eksekutif bisa mengikuti CAP 22 yang akan diadakan mulai tanggal 20 April dan diadakan setiap hari Sabtu. Kalau misalkan ada yang mau, boleh menghubungi siapa ya? Boleh menghubungi saya, nggak apa-apa. Ya, kalau misalnya tertarik apa itu CAP, ngapain aja sih, pengen tahu apa, ngapain, ya silakan nanti hubungi saya. Nanti saya akan menghubungkan kepada panitia. Kemudian next lagi, Bapak Ibu, kami PD PKK Santa Laurentius mengadakan doa Veronica
14.45 melalui Zoom. Gak tahu ini kliennya, nah ada ini ya. Nah doa ini gak libur ya. Kalau tadi PD-nya libur, doa syafaat libur, tapi doa koronkan kerahiman ilahinya tetap jalan. Ya, jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada 3 minggu ngapain aja, mau ngapain ikut doa koronka aja. Kita ketemu lagi di doa koronka lewat Zoom setiap hari jam 14.45 on time. Ya, boleh nanti di foto meeting ID dan passwordnya. Kemudian ada pengumuman apa lagi ya yang doa koronka ini? Ada novena koronka kerahiman ilahi juga. Apakah ada pelayannya? Nah, kita juga akan mengadakan novena ya, novena kerahiman ilahi mulai tanggal 29 Maret sampai 6 April melalui Zoom juga. Ya, jadi kalau Bapak Ibu pengen ikut, oh iya saya udah biasa berdevosi kerahiman ilahi, mau ikut novenanya boleh, nanti ikut lewat Zoom, jamnya juga sama. Oke, next. Masih ada kan? Nah, Bapak Ibu, kami PD Laurentius memang libur, tapi tanggal 7 April kami mau mengajak Bapak Ibu jalan-jalan ya. Jalan-jalan ke Jakarta, kita mau fellowship bareng. Dan nanti kita akan berkunjung ke gereja Lady of Akita di Pantai Indah Kapuk. Kemudian akan dilanjutkan, kita akan praise and worship bareng di Puspa Samadhi. Bagi Bapak Ibu yang aduh iyalah pengen ikut gitu ya, sekalian pengen jalan-jalan, udah mau lebaran gitu ya, H-3 H-3 sebelum lebaran, pengen ikut yuk, kita kumpul-kumpul bareng, kita sama-sama lebih mengenal lagi di persekutuan doa ini. Boleh mendaftarnya ke Rini. Mana Rini? Atau enggak ke link ya, ke link atau enggak ke Rini. Kita akan kumpul jam 6.30 di gereja Laurentius. Ada biayanya, maksimal biayanya 200.000 ya. Jadi nanti Bapak Ibu yuk kita sama-sama jalan-jalan bareng biar kita lebih mengenal lagi satu dengan yang lain. Biaya ini sudah termasuk transport, snack pagi dan makan malam. Itu aja pengumumannya, udah ya? Masih ada kah? Sudah. Oke, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ciyuni, terima kasih Bapak Ibu mengikuti acara PD sampai selesai sebelum kita libur panjang ya, ketemu lama. Jangan rindukan kami. Tapi rindukan nanti.